Orang semacam ini yang terkena dengan hal-hal yang menakutkan di dunia dan hal-hal yang menakutkan di akhirat. Suatu konsep yang sering dibahas, tetapi mungkin terkadang kita lupa, yaitu maksud. Apa yang dimaksud dari konsep syafa'ah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang terkadang disebut dengan maqamam mahmuda atau al-maqamul mahmud itu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda." Dan di dalam riwayat dijelaskan bahwa maqamam mahmud itu adalah maqam syafaat. Maka syafaat ini merupakan sesuatu yang disepakati hampir oleh seluruh ulama Islam, bahwa syafaat ini adalah sebuah hakikat yang akan ada nanti di hari kiamat setelah manusia semua dibangkitkan. Dan syafaat itu adalah bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melalui penghargaan atau melalui pengakuan terhadap status sebagian dari hambanya. Dalam kasus ini, kalau kita berbicara tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa di antara pintu-pintu rahmatku itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mensyafaati, menjadi perantara. Walaupun sebetulnya itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Nabi Muhammad punya kemampuan sendiri, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa syafaat itu ada bagi mereka-mereka yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyafaat. Di sini pembahasan syafaat hanya sekedar pembahasan yang singkat, tidak sampai terlalu melebar. Karena ini cuma kita mau pakai untuk pendahuluan terhadap pembahasan kita yang sesungguhnya, yaitu dosa-dosa besar tersebut. Jadi konsep yang sebenarnya dari syafaat itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengampuni hambanya melalui satu cara, yaitu penghargaan terhadap sejumlah hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dan telah menjadikan tempat-tempat tertentu lebih mulia dari tempat lain, waktu-waktu tertentu lebih mulia dari waktu yang lain untuk digunakan dalam rangka mencari pengampunan tersebut, maka demikian juga bisa Allah Ta'ala itu menjadikan sejumlah hambanya, dan di atas semuanya itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadi alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan mengampuni dosa-dosa. Hanya saja itu di tempat tertentu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan itu kepada seluruh khalayak status dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejumlah orang beriman. Para nabi setelahnya makin dekat seseorang itu dengan Rasulullah SAW, makin punya status untuk mensyafaati, sampai orang beriman yang seperti di dalam sebuah hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau berkata, al-mu'minu mu'minan. Seorang mukmin itu ada dua. Fa mu'minun shadaqa bi ahdillahi wa wafa bi syartih. Sebagian orang beriman itu betul-betul sudah memenuhi perjanjiannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memenuhi kesepakatan yang telah dia bikin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika qaulullahi azza wa jal, rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi. Orang-orang yang janji dengan Allah atau kesepakatan dengan Allah atau perjanjian dengan Allah itu dia tepati, tidak dia ingkari. Lalu kemudian Imam Ja'far Shadiq memberi penjelasan bahwa mereka-mereka ini, orang-orang yang seperti itu, fadzalika alladzi la tusibuhu ahwalud dunya wala ahwalul akhirah. Ini mereka-mereka ini adalah orang-orang yang haul itu adalah hal yang menakutkan. Ahwalud dunya itu hal-hal yang menakutkan di dunia, wa ahwalul akhirah, hal-hal yang menakutkan di akhirat, tidak akan mengena mereka. Wa dzalika mimman yashfa' wala yushfa'u lah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mampu memberi syafaat. Wala yushfa'u, dan mereka tidak terkena syafaat. Mereka tidak butuh syafaat, tidak mendapatkan syafaat. Tetapi mereka yang memberi syafaat. Wa mu'minun ka khamatiz zar'. Ada orang-orang mukmin itu seperti tumbuh-tumbuhan yang baru muncul. Ta'uju ahyanan wa taqumu ahyanan. Kadang mereka itu bengkok, kadang mereka itu lurus. Fadzalika mimman tusibuhu ahwalud dunya wa ahwalul akhir. Orang semacam ini yang terkena dengan hal-hal yang menakutkan di dunia dan hal-hal yang menakutkan di akhirat. Wa dzalika mimman yushfa'u lah wa la yashfa'. Mereka ini adalah orang-orang yang diberi syafaat dan tidak memberi syafaat.